Baik, pertemuan ketiga hari ini adalah tentang antigen processing dan juga antigen presentation. Jadi maksudnya bagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem imun bawaan atau innate imun. Nah, sekarang kita belajar bagaimana patogen ini bisa dikenali dan diproses oleh sistem imun sehingga terbentuklah respon imun adaptif. Jadi kan kemarin kita belajar kalau misalnya ada patogen masuk ke dalam tubuh, dia akan dikenali oleh respon imun bawaan. Baik itu berupa first line defense atau barrier pertama di tubuh, bisa berupa barrier fisik seperti kulit, mukus, lendir, juga bisa barrier kimia seperti enzim yang ada di air mata, juga bisa berupa barrier biologi, misalnya mikroflora. Mohon maaf, suaranya di mute terlebih dahulu ya, biar kita nggak tabrakan suaranya. Nah, pada hari ini yang kita pelajari adalah kalau misalnya sistem imun bawaan itu gagal mengeliminasi patogen, selanjutnya tugas berikutnya kan tugasnya sistem imun adaptif yang dibawa informasinya oleh si dendritik. Nah, bagaimana patogen tersebut, informasi dari patogen tersebut bisa sampai ke sistem imun adaptif, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi bagaimana antigen itu diproses dan dipresentasikan sehingga bisa mengaktifkan sistem imun adaptif, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, sel imun itu akan mengenali patogen berdasarkan reseptornya. Jadi kalau misalnya sel imun itu punya reseptor itulah yang akan mengenali patogen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memulai aksi atau untuk memulai respon. Jadi di gambar ini ya, ini adalah permukaan sel imun. Kemudian di permukaan sel imun ini ada banyak reseptor. Nah, reseptor ini yang akan mengenali patogen. Ini misalnya patogen ya. Ini patogen, di permukaan patogen itu ada ada protein-protein. Proteinnya bisa berupa mannose, bisa berupa glikoprotein, bisa juga berupa mannose binding lectin. Nah, ini yang akan dikenali oleh sel imun tubuh kita. Nah, kita lihat ini adalah sel ya. Ini adalah sel imun. Di permukaannya ini ada banyak toll-like reseptor. Kita kemarin sudah belajar tentang toll-like reseptor. Toll-like reseptor itu adalah reseptor yang ada di permukaan sel yang akan mengenali antigen atau patogen. Jadi misalnya macamnya ada TLR1, toll-like reseptor 1. Ini toll-like reseptor 11 ya. Dia akan mengenali profilin-like molekul yang dimiliki oleh protozoa. Kemudian toll-like reseptor 3, dia akan mengenali double strand RNA dari virus. Kemudian toll-like reseptor 7, dia akan mengenali single strand RNA yang berasal dari virus. Kemudian toll-like reseptor 8, dia juga akan mengenali single strand RNA yang ada di virus. Kemudian ada reseptor yang namanya TLR9, dia akan mengenali CpG dari DNA, baik itu bakteri maupun virus. Kemudian di sini juga ada reseptor TLR5, dia akan mengenali flagellin. Jadi akan mengenali protein flagellin, protein yang ada pada flagel dari bakteria. Kemudian ada reseptor yang namanya toll-like reseptor 4, dia akan mengenali LPS, lipopolisakarida. Lipopolisakarida itu penyusun dinding sel dari bakteria.
Kemudian di sini ada tulek reseptor 6 dan tulek reseptor 2. Ini yang selalu berpasangan ya. TLR6 dan TLR2 itu dia selalu berpasangan atau ya maaf selalu berpasangan. Dia akan mengenali protein zimosan dari fungi dan juga triasil lipopeptida dari bakteria. Kemudian TLR1 dan TLR2 ini juga dimer atau selalu berpasangan seperti ini. Dia akan mengenali diasil polipeptida bakteri. Kemudian ada TLR10 yang belum tahu fungsinya untuk apa, tapi ini sudah ditemukan adanya reseptor, hanya saja belum tahu fungsinya dia akan mengenali apa. Jadi di permukaan sel imun kita itu terdapat macam-macam reseptor yang akan mengenali bermacam-macam antigen. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, ini contohnya ya, ini bakteri yang berikatan dengan makrofag, kemudian bakterinya difagositosis oleh makrofag. Nah, kemudian ini untuk materi hari ini tentang antigen presentation to cell T lymphocyte itu bisa dipelajari di buku Imunologi Genuine. Kalian bisa download bukunya atau nanti bisa saya uploadkan di di LMS kalau misalnya kalian memerlukan bukunya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang pengenalan antigen yang nantinya akan direspon oleh sel T. Jadi sel T itu tidak dapat mengenali antigen secara langsung. Jadi kalau misalnya ada Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh, sel T itu tidak bisa langsung mengenali. Kemudian antigen perlu untuk di breakdown dulu menjadi protein fragmen dan dipresentasikan dalam bentuk antigen presenting cell atau APC. Nah, antigen yang dipresentasikan oleh APC itu akan membentuk kompleks yang namanya adalah molekul MHC. MHC itu Major Histocompatibility Complex atau biasanya dikenal dengan HLA, Human Leukocyte Antigen. Jadi intinya sistem imun dapatan atau adaptif sel T dan sel B itu tidak bisa mengenali antigen secara langsung. Jadi antigen tersebut harus di breakdown dulu menjadi protein fragmen yang akan dipresentasikan oleh APC, antigen presenting cell. Nah, selanjutnya APC akan menjadi bentuk yang namanya adalah bentuk MHC. Seperti pada gambar ini, pada gambar di bawah ini kalian lihat ini adalah bentuk molekul MHC. Nah, molekul MHC ini, MHC ada dua ya, ada MHC kelas 1 dan ada MHC kelas 2. Nah, molekul MHC ini yang akan dikenali oleh reseptor sel T atau disebut T-cell receptor atau TCR. Nah, kita lihat di sini. Nah, MHC, Major Histocompatibility Complex, itu ada dua. Ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2. Nah, kita lihat MHC kelas 1 itu akan dikenali oleh sel T. MHC kelas 2 juga akan dikenali oleh sel T, tapi tidak terlalu banyak. Sedangkan sel B bisa mengenali keduanya. Makrofag bisa mengenali MHC kelas 1, tapi kalau kelas 2 hanya sedikit. Kemudian dendritic cell ini bisa mengenali keduanya. Kemudian kalau epithelium cell di timus, dia hanya bisa mengenali MHC kelas 2. Kemudian nukleat sel yang lain seperti misalnya neutrofil dia akan mengenali MHC kelas 1, tapi dia tidak bisa mengenali MHC kelas 2. Hepatosit dia akan mengenali MHC kelas 1. Sel-sel ginjal akan mengenali MHC kelas 1, sel otak juga dia akan mengenali MHC kelas 1, dan hanya ada beberapa yang mengenali MHC kelas 2, yang lainnya ini tidak bisa. Selanjutnya,
Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana generasi dari antigen itu. Jadi bagaimana prosesnya antigen itu sampai dia menjadi molekul MHC, kemudian tentang molekul MHC dan juga fungsinya. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat bahwa patogen itu dapat ditemukan pada dua major intracellular compartment. Jadi ini adalah bagian, jadi apa namanya, misalnya ya patogen intraseluler dapat ditemukan di dalam sitosol, sedangkan patogen ekstraseluler akan ditransport ke dalam sel melalui vesicular system. Jadi maksudnya gini, intraseluler patogen itu dia bisa ditemukan di sitosol sini. Jadi bentuknya di sini bakteri. Tapi kalau yang ekstraseluler patogen dia akan membentuk endosom seperti ini. Endosom, kemudian dia akan membentuk lisosom seperti ini. Nanti akan dikenali oleh Golgi kompleks. Kemudian dia akan dikeluarkan. Kalau misalnya sudah dicerna, dia akan dikeluarkan melalui secretory vesicle. Nah, ekstraseluler patogen itu ditransfer ke dalam sel by vesicular system. Jadi dalam bentuk vesikula. Jadi diingat, jadi tolong diingat, kalau bakteri patogen itu ada dua macam, ada yang intraseluler dan ada yang ekstraseluler. Yang intraseluler itu dia bisa ditemukan di sitosol, kalau yang ekstraseluler dia ditemukan dalam bentuk vesikula. Jadi di dalam endosom seperti itu. Membentuk bulatan gini. Bakterinya ada di dalam endosom. Selanjutnya, MHC molekul dia akan mengirim peptide pada permukaan selnya dari intracellular compartment. Jadi seperti ini misalnya patogen yang ada di sitosol. Seperti ini ya, yang warna merah ini patogennya. Dia akan didegradasi di sitosol. Kemudian protein yang berikatan, dia akan berikatan dengan MHC kelas 1. Kemudian dia akan dipresentasikan pada efektor CD8 T cell. Kemudian efeknya adalah kematian sel. Maksudnya gimana? Jadi sel yang terinfeksi oleh patogen yang ada di sitosol seperti ini, dia akan disitotoksik atau akan dibunuh oleh sel T CD8. Kemudian intravesikular patogen, jadi patogennya ini dilingkupi oleh vesikel, ada di dalam vesikel seperti ini ya. Kemudian selnya dia ada di dalam sel makrofag, jadi patogennya itu dimakan oleh makrofag. Kemudian dia akan mempresentasikan protein MHC kelas 2 yang akan dikenali oleh sel efektornya CD4 T cell. Efeknya apa? Efeknya dia akan mengaktifkan makrofag untuk membunuh si bakteri yang ada di dalam vesikel. Kemudian patogennya ini akan dikeluarkan melalui vesicula secretory. Selanjutnya, ekstraseluler patogen dan toksin seperti ini dia juga bisa akan dikenali oleh sel B seperti ini. Kemudian dia akan didegradasi oleh endocytic vesicle, dipresentasikan oleh MHC kelas 2, kemudian dipresentasikan oleh efektor CD4 T cell. Efeknya apa? Akan mengaktifkan sel B untuk menghasilkan imunoglobulin atau antibodi yang tujuannya untuk mengeliminasi ekstraseluler bakteria. Jadi yang perlu kalian pahami di sini, kalau ada patogen intraseluler seperti ini yang ada di sitosol, yang bekerja adalah sel T CD8. Tujuannya untuk membunuh semua sel ini. Kemudian kalau ada intravesikular patogen
atau patogen yang ada di dalam vesikel seperti ini, di dalam sel makrofag, dia akan dikenali oleh sel T CD4. Tujuannya untuk apa? Tujuannya makrofag ini nanti diaktifkan, kemudian patogennya ini akan didegradasi dan sisanya akan dikeluarkan ke tubuh dari tubuh makrofag. Kemudian kalau ekstraseluler patogen yang lain bisa yang bekerja adalah sel B. Sel B akan mensekresikan antibodi. Antibodi ini yang akan mengeliminasi bakteri ekstraseluler maupun racun. Nah, antigen processing pada sitosol atau intraseluler patogen MHC kelas 1 molekul, dia akan berikatan dengan peptida pendek. Dia akan berikatan dengan peptida pendek, yaitu peptida yang terdiri dari 8 sampai dengan 10 asam amino. Kemudian sitosolik protein akan didegradasi dalam bentuk proteosom dan akan dirilis ke sitosol. Jadi ini tadi gambarnya yang gambar 1 tadi ya. Dia nanti akan didegradasi juga di dalam sel ini. Kemudian matriksnya dalam bentuk proteosom juga akan dikeluarkan di dalam sel ini. MHC1 dan intracellular pathogen processing. Jadi kalau kita lihat di sini ya, virus, ini virus, dia nempel di permukaan sel, kemudian materi genetiknya dimasukkan ke dalam sel imun, kemudian nanti protein dari si virus itu terjadi sintesis protein dari virus itu di dalam sitosol. Jadi si virus materi genetiknya kan masuk tadi ya, kemudian di sini melakukan sintesis protein. Nah, selanjutnya apa? Peptide fragmen dari viral protein dia akan berikatan dengan MHC kelas 1 pada retikulum endoplasma. Jadi tadi kan dia membentuk sintesis protein ya, dia menghasilkan protein-protein. Nah, protein-protein ini nantinya akan berikatan dengan MHC kelas 1. Dia akan mengikat protein MHC ini. Ini protein dari virus, ini adalah MHC-nya. Nah, selanjutnya ikatan antara MHC dengan protein virus tadi akan dipresentasikan di permukaan sel imun. Seperti ini, dipresentasikan di permukaan. Nah, protein itu akan ditransport aktifkan dari sitosol menuju retikulum endoplasma. IR itu retikulum endoplasma atau maaf. Nah, maaf ya, saya ulangi lagi. Jadi peptida atau protein yang dihasilkan oleh si virus atau patogen itu akan ditransport aktifkan dari sitosol menuju retikulum endoplasma. Di sini penjelasannya, peptide transporter in ER membran dibentuk oleh transporter associated with antigen processing atau istilahnya adalah TAP. Ada TAP1 dan ada TAP2. Jadi ini adalah retikulum endoplasma sel ya. Kalian harus merimain lagi otak kalian ke materi biologi molekuler dulu pada semester 1 tentang organel-organel sel. Jadi di dalam organel sel itu kan ada bagian yang namanya retikulum endoplasma yang berlekuk-lekuk itu. Kemudian ada bagian sitoplasma atau biasa disebut sitosol. Nah, di permukaan retikulum endoplasma itu ada 2 protein transporter yang namanya TAP1 dan TAP2. Nah, TAP1 dan TAP2 ini merupakan gen yang menginduksi interferon untuk merespon infeksi virus.
Nah, kita lihat di TAP1 dan TAP2 ini terdiri dari bagian yang hidrofobik dan ada bagian yang dapat mengikat ATP binding cassette atau ABC domain. Ini adalah bagiannya. Nah, lalu selanjutnya ini masih sitosol, ini adalah retikulum endoplasma ya. Partly folded MHC class 1 alpha chain bind to calnexin until beta microglobulin bind. Jadi maksudnya di permukaan retikulum endoplasma itu ada calnexin, kemudian ada MHC class 1 dan ada B2 microglobulin bind. Kemudian gambar yang kedua ini bercerita kalau MHC class 1, mana MHC class 1? MHC class 1 alpha beta M kompleks diriliskan dari calnexin, kemudian akan berikatan dengan kompleks chaperone protein, calreticulin ERP57 dan bind to TAP via tapasin. Jadi tadi MHC kelas 1 ini dia akan berikatan dengan chaperone protein. Ini chaperone protein dan juga protein ERP57 dan juga tapasin. Nah, ini tabnya di sini. Nah, selanjutnya cytosolic protein dan defective ribosomal product atau DRIPS dia akan didegradasi menjadi fragmen protein ya oleh proteosom. TAP dia akan mengirimkan peptida menuju ke retikulum endoplasma. Jadi tadi maksudnya begini, ini kan si virusnya ya, di sitosol virus kan si virus melakukan sintesis protein. Nah, sintesis protein di sini kan ada yang normal protein, ada yang berupa DRIPS, ada yang berupa old protein. Nah, protein-protein ini akan dikenali oleh proteosom. Dan sama proteosom ini akan di breakdown, fragmen-fragmen di breakdown itu dipecah ya. Protein sintesis protein yang dihasilkan oleh patogen itu akan di breakdown oleh proteosom sehingga jadi fragmen-fragmen kecil ini. Nah, fragmen-fragmen kecil ini akan melalui tab tadi, tab 1 dan tab 2, kemudian dia dikirim dari sitosol menuju ke retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya peptide akan berikatan dengan MHC class 1 molekul dan complete its folding. The MHC class 1 molecule release from the TAP complex and export to the cell membrane. Jadi kan ini tadi kan dikeluarkan dari sitosol masuk ke retikulum endoplasma. Kemudian oleh protein ERAP kan masih ada ekornya nih ya. Ekornya itu didegradasi oleh IRAP. Kemudian sehingga tinggal protein yang bulat aja. Nah, protein yang bulat ini akan berikatan dengan molekul MHC. Ini tadi kan MHC class 1 kan. Di awal sudah saya jelaskan kalau ini adalah bentuk MHC class 1. Nah, kemudian nanti setelah MHC class 1 ini berikatan dengan antigen dari fragmen dari antigen tadi, kemudian MHC class 1 ini akan dirilis menuju permukaan sel, dirilis menuju membran sel. Nah, nantinya dia akan ketemu dengan sel T. Nah, banyak virus memproduksi immunoevasin that interfere with antigen presentation by MHC class 1. Jadi misalnya, virus itu selain virus itu juga punya pertahanan diri.
Tujuannya untuk apa? Untuk menghalau sistem imun tubuh. Nah, contohnya ini virus herpes simplex virus HSV1, herpes simplex virus 1, dia menghasilkan protein ICP47. Kemudian virus human cytomegalovirus HCMV dan juga bovine herpes virus ini masing-masing menghasilkan US6. Yang bovine herpes virus dia menghasilkan protein UL49.5. Nah, fungsi dari protein ini adalah memblok peptide entry to endoplasmic reticulum. Caranya dengan apa? Caranya protein ini dia bisa mengeblok peptide binding to TAP. Kemudian menghambat TAP ATPase activity dan memblok peptida release into endoplasmic reticulum. Kemudian yang juga bisa menghambat TAP peptide transport. Jadi masing-masing virus ini menghasilkan protein-protein yang menghambat pintu ini. Protein-protein yang dihasilkan itu bisa menghambat pintu masuk TAP ini sehingga protein yang dihasilkan oleh si patogen itu nggak bisa melewati TAP. Kalau nggak bisa melewati TAP kan berarti MHC class 1 dia tidak akan berikatan dengan MHC class 1 dan dipresentasikan di permukaan sel seperti ini. Ini tidak akan terjadi kalau misalnya kanalnya ini yang diganggu. Nah, selain itu virus HCMV, virus murin gamma herpes ini menghasilkan protein US2 dan MK3 tujuannya untuk mendegradasi MHC class 1 dislokasi. Jadi protein-protein yang dihasilkan virus ini bisa merusak molekul protein MHC class 1 dengan cara mentransport beberapa sintesis molekul MHC class 1 yang baru ke sitosol. Kemudian yang kedua dengan melakukan menghambat aktivitas dari protein E3 ubiquitin ligase. Kemudian kalau virus murin CMV dia menghasilkan protein M4. M4 ini yang akan berikatan dengan MHC class 1 di permukaan sel. Sehingga dia akan mengganggu pengenalan oleh sitotoksik limfosit. Namun mekanismenya masih belum diketahui. Nah, selanjutnya peptide loading complex in ER is target by viral immunoevasin. Jadi tadi kan saya di sini beberapa protein immunoevasin yang dihasilkan ini ya. Ini jenisnya, kemudian ini gambar penjelasan selanjutnya. Jadi misalnya protein evasin US6 dan ICP47. Kita lihat US6 ada di sini. Kemudian ICP47 ada di sini. Nah, jadi kedua protein ini dia mengeblok antigen presentasi dengan cara menghambat kerja dari TAP. Ini kan tadi protein TAP-nya ya. Protein TAP itu ibaratnya jembatan yang menghubungkan sitosol dengan retikulum endoplasma. Nah, kalau jembatannya ditutup, orang bisa lewat enggak? Enggak akan kan? Kalau misalnya kalian mau lewat jembatan nih, tapi tiba-tiba jembatannya diblokir, ditutup, kalian nggak bisa lewat kan? Kalau nggak bisa lewat, kalian nggak bisa meneruskan perjalanan kan? Sama dengan si protein dari patogen ini. Protein patogen ini akan dikenali oleh sistem imun adaptif kalau dia berhasil melalui TAP dan berikatan dengan molekul MHC ini. Tapi virus itu juga pintar, dia menghasilkan protein yang bisa menutup jembatan TAP ini. Di antaranya adalah protein ICP47 dan juga protein US6. Nah, dengan adanya protein ini, dia akan menutup jembatan TAP, sehingga fragmen protein dari virus ini nggak bisa ketemu dengan MHC. Padahal kan tujuan dia ketemu MHC, nanti sama MHC diantarkan kemana? Diantarkan ke sel T. Tujuannya untuk apa? Mau dibunuh sama sel T. Jadi
Dia kan nggak mau dibunuh, jadi dia mengeblok jembatannya biar dia nggak bisa lewat kayak gitu. Kemudian adenovirus, ada yang jembatannya masih bisa dilewati, tapi yang dirusak adalah MHC-nya. Dengan cara misalnya adenovirus menghasilkan protein E19. Sehingga ini ERP57 yang hijau sama yang biru ini enggak, kan ini harusnya membentuk kompleks jadi satu seperti ini. Karena ada protein E19, maka yang tapasin dan ERP57 ini nggak bisa nempel di MHC. Sehingga MHC ini nggak akan bisa mengenali fragmen protein, fragmen antigen yang ada di sekitarnya. Karena dihambat oleh protein E19. Kemudian ada yang namanya protein MK3. Protein ini targetnya adalah si MHC. Jadi MHC-nya akan didegradasi oleh ubiquitin seperti ini. Jadi yang kan padahal ini kan yang akan nganter si protein yang merah ini untuk ketemu sel T. Yang nganter ini yang dibunuh sama protein virusnya. Jadi dia nggak bisa nganterin. Kalian bayangkan ya, ada Sandra nih, ada Sandra kemudian nanti bersekongkol dengan si MHC ini yang akan mengantarkan Sandranya ke polisi misalnya. Nah, ternyata Sandranya pinter, Sandranya punya komplotan, MHC-nya ini yang dibunuh. Sehingga si Sandranya nggak akan diantarkan ke polisi, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ekstraseluler patogen. Tadi yang intraseluler ya. Kalau yang ekstraseluler itu lebih susah. Kenapa? Karena patogennya itu bentuknya tidak berupa patogen tapi sudah berupa vesikula. Karena dia udah dimakan sama makrofag. Peptida ini akan berikatan dengan MHC2 yang akan generated in acidic endocytic vesicle. Jadi dia akan dikenali oleh MHC, dia akan berikatan oleh MHC kelas 2 dan dipresentasikan. How does the peptide able to bind the MHC2 and be delivered to cell surface? Jadi bagaimana protein itu bisa berikatan dengan molekul MHC kelas 2 dan dikirim ke permukaan sel. Nah, kita lihat di sini. Antigen processing of extracellular pathogen. Antigen is taken up from the extracellular space into intracellular space. Jadi si patogen itu masuk ke dalam sel sitosol ya. Dia membentuk vesikel. Vesikel itu bulatan, vesikula bulatan kecil seperti lisosom. Nah, selanjutnya in early endosome of neutral pH, endosome protease are inactive. Jadi pada saat pH netral di sini endosom itu masih sel protease pada endosom ini masih inaktif. Jadi materi genetik dari si virus ini belum didegradasi. Tetapi kemudian si makrofag akan membuat kondisi asam di dalam tubuhnya atau terjadi acidification dari vesikel yang akan mengaktifasi protease, tujuannya untuk mendegradasi antigen menjadi fragmen-fragmen protein kecil-kecil seperti ini. Nah, selanjutnya vesikula yang mengandung fragmen dari patogen kecil-kecil ini, dia akan berfusi itu bergabung ya, dengan vesikula yang mengandung MHC kelas 2. Jadi dia berfusi, menggabungkan diri dengan vesikula yang memiliki MHC kelas 2 seperti ini. Kemudian kalau sudah berfusi,
si fragmen bakteri, fragmen patogen atau virus atau bakteri terserah, pokoknya antigennya ya akan berikatan dengan MHC kelas 2 seperti ini. Nah, the invariant chain di LLI CD74 prevent binding of other peptide to MHC. Invariant chain LI bind in the groove of MHC class 2 molekul. Jadi kalau ini sitosol, kemudian ini adalah MHC kelas 2, si protein Li ini dia akan berikatan dengan MHC kelas 2. Nah, ini protein Li. Kemudian dia akan membuat apa ya, berikatan dengan membran, kemudian dia bentuknya berubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya spesialis MHC2 like molecule catalyst loading of MHC2 with peptide. Invariant chain atau Li tadi ya, dia membentuk kompleks dengan MHC class 2 molekul, kemudian memblocking binding of peptide and misfolded protein. Selanjutnya si Li itu dia akan akan membentuk apa ya namanya, menyesuaikan dirinya dengan bentuk MHC kelas 2. Kemudian endositosit antigen dia akan didegradasi into peptide di dalam endosom, tapi the clip peptide akan block the binding of peptide to MHC class 2 molecule. HLA tinggal tunggu lagi. Ini malah ada yang konser. Sudah selesai Novi nyanyinya? Oke, kita lanjutkan. HLA-DM ini dia akan berikatan dengan MHC kelas 2 molekul dan akan merilis klip ke permukaan sel. Nah, ini bedanya antara MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 dalam mempresentasikan antigen di permukaan sel. Jadi kalau MHC kelas 1 tadi kan antigennya adalah intraselular antigen, nanti akan dikenali oleh proteosom, kemudian sama proteosom didegradasi proteinnya menjadi protein yang lebih kecil. Protein yang lebih kecil ini akan ditransfer ke dalam retikulum endoplasma. Nah, di dalam retikulum endoplasma, si protein antigen itu akan berikatan dengan MHC kelas 1. Kemudian MHC kelas 1 ini akan dibawa lagi dipresentasikan di permukaan dari sel imun seperti itu. Jadi dipresentasikan di permukaan sini, nanti menunggu untuk dikenali oleh sel T. Kemudian kalau MHC kelas 2 kan antigennya masuk, kemudian dia diselubungi, ada di dalam vesikula seperti ini, kemudian nanti vesikulanya ini kondisinya menjadi asam. Kalau kondisinya asam, nanti protein yang awalnya besar akan didegradasi menjadi fragmen yang lebih kecil. Nah, selanjutnya vesikula dengan yang mengandung antigen fragmen lebih kecil, dia akan bergabung atau berfusi dengan si MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 tadi sudah dibentuk di retikulum endoplasma, kemudian ditransfer ke badan Golgi, kemudian dikeluarkan di sitosol,
Kemudian di sini si MHC kelas 2 ini akan nyamperin vesikula yang mengandung fragmen antigen, kemudian mereka berfusi seperti ini, kemudian dia juga menuju permukaan sel untuk menunggu datangnya si sel T atau sel B. Ini ya, jadi pembentukan MHC Major Histocompatibility Complex kelas 2 dan MHC kelas 2 saya rasa mahasiswa semua sudah paham. Selanjutnya cross presentation of antigen. Cross presentation of exogenous antigen by MHC class 1 molekul. Kalau yang ini adalah presentation of cellular antigen oleh MHC class 2 molekul. Nah, jadi ini apa namanya? Ini ada fagolisosom. Fagolisosom kan dimakan ya, jadi dalam bentuk fagolisosom. Kemudian ini dia akan dipresentasikan oleh MHC, kemudian di luar dipresentasikan di permukaan sel. Kemudian kalau ini adalah self antigen akan ketemu sama MHC, MIIC dalam bentuk klip seperti ini. Kemudian nanti akan menggabungkan diri, kemudian berfusi, maksudnya berfusi, kemudian nanti akan dipresentasikan dalam bentuk MHC kelas 2. Selanjutnya nih, APC memediasi antigen rekognisi by naive T cell. Maksudnya baik, saya lanjutkan. Jadi sel APC itu yang tadi membawa antigen ya, akan dikenali oleh naive T cell. APC itu bisa berupa sel dendritik. Dendritik sel itu APC-nya. Antigen uptake-nya berupa makropinositosis and fagositosis by tissue dendritic cell. Kemudian MHC expression-nya low on immature dendritic, high on dendritic cell in lymphoid tissue. Kemudian kostimulasinya by mature non-phagocytic lymphoid dendritic cell, lokasinya biasanya ubiquitinous di seluruh tubuh ya, melalui seluruh tubuh. Kemudian efeknya apa? Akan mengaktifkan naive T cell. Jadi APC dendritic cell ini di permukaannya ini sudah banyak membawa MHC baik kelas 1 maupun kelas 2. Nah, MHC ini yang akan dikenali oleh TCR. TCR itu adalah sel T reseptor dari naive T cell. Selanjutnya, penggabungan ini akan mengaktifkan sel T. Nah, APC juga memediasi rekognisi antigen oleh selain tadi naive T cell, ini juga T helper cell. Nah, selanjutnya pengenalan antigen oleh efektor dari sel T. Sel T cytotoxic T cell, dia akan mengenali complex of viral peptide. Jadi dia akan mengenali protein virus yang dipresentasikan oleh MHC kelas 1 dan membunuh sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Jadi ini adalah sel yang terinfeksi oleh patogen. Kemudian kan patogennya tadi sudah diekspresikan di permukaan selnya dalam bentuk MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini akan dikenali oleh sel TC. TC itu adalah sel T cytotoxic atau sel CD8.
Nanti dia berikatan, ini tujuannya untuk membunuh si sel yang terinfeksi. Kemudian kalau ini MHC kelas 2, jadi ini ada makrofag ya, sel makrofag yang mengandung protein fragmen atau yang terinfeksi oleh antigen tadi, mempresentasikan antigen dalam bentuk molekul MHC kelas 2. Molekul MHC kelas 2 ini dia akan dikenali oleh sel T helper 1 atau sel TCD4. Sel T helper 1 ini akan mengenali protein-protein bakteri dan akan mengaktifkan makrofag. Tujuannya adalah untuk mengaktifasi makrofag. Di sini tulisannya activated. Kalau sel TC tadi tujuannya untuk membunuh sel yang terinfeksi. Kalau sel T helper 1 ini tujuannya tidak membunuh sel yang terinfeksi, tapi untuk mengaktifasi makrofag. Makrofag ini yang akan membunuh sel yang ada di dalam dirinya. Nanti jadi fragmen protein yang lebih kecil lagi dan dikeluarkan dari tubuh makrofag. Kemudian sel helper T cell tadi ini yang mengenali helper T cell yang mengenali si antigenik peptide tadi melalui MHC kelas 2, dia akan mengaktifkan sel B. Dia akan mengaktifkan sel B. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar sel B menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Nah, MHC itu ada fungsinya ya. MHC has the ability to bind highly variabilities of antigen. Jadi MHC itu punya kemampuan untuk berikatan kuat dengan macam-macam antigen. Nah, ini MHC kelas 1, ini MHC kelas 2, kita lihat strukturnya ya. Strukturnya dia ini adalah bagian yang akan berikatan dengan molekul antigen atau fragmen antigen. Ini tersusun dari MHC kelas 1 ya. Bagian atasnya dia tersusun atas rantai alpha chain. Alpha chain ini dikode pada kromosom 6 atau MHC region. Jadi ini ada protein alpha 1, alpha 2, alpha 3, kemudian ada protein beta 2 mikroglobulin. Nah, pada MHC kelas 2 ini proteinnya yang satu tersusun oleh alpha 1 dan alpha 2, sedangkan yang satunya adalah protein beta 1 dan protein beta 2. Ini bedanya antara MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 dari segi struktur. Kemudian MHC itu tidak hanya ada pada manusia, tetapi juga pada seluruh makhluk hidup itu ada memiliki MHC ya. Tapi pada manusia biasanya dikenal dengan nama HLA atau Human Leukocyte Antigen. Human Leukocyte Antigen ini dikode oleh gen-gen HLA yang ada pada lokus kromosom 6. Jumlahnya kurang lebih terdiri dari 200 gen. Nah, gennya apa saja? Ini adalah struktur gen struktur pada human MHC atau HLA. Ada TAP, BP, BA, DP, DOA, dan banyak sekali gen-gennya ini. Ada HLA-A, HLA-C, HLA-B. Nah, ini adalah macam-macam dari MHC. Gen yang mengkode MHC. MHC gen is polygenic. Jadi MHC itu dia memiliki beberapa gen yang mengkode untuk MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kemudian 3 MHC kelas 1 alpha chain gen, ini HLA1, HLA-A, BC, kemudian ada 3 pasang MHC kelas 2 alpha dan beta chain gen, misalnya HLA-DR, HLA-DP, dan HLA-DQ.
Nah, polymorphism and polygenicity contribute to diversity of MHC expression. Jadi ekspresi NHE bisa dipengaruhi oleh polymorphisme atau polygenicity juga. Jadi makanya kenapa ketika seseorang terinfeksi virus yang sama misalnya, responnya itu belum tentu sama. Karena apa? Dari banyak faktor, termasuk salah satunya faktor genetik yang mempengaruhi ekspresi MHC antar orang satu dan orang lainnya itu berbeda. Seperti itu. Ini adalah MHC gen. Nah, ini adalah different allelic varian MHC result. Ini beberapa MHC yang berikatan dengan protein-protein antigen. Nah, ini adalah beberapa MHC restriction. Jadi ini adalah sel T ya. Kemudian ini APC-nya, sel APC. Kalau misalnya MHC ini berikatan dengan sel reseptor dari sel T atau TCR, T-cell reseptor, dia akan terjadi pengenalan. Tapi kalau hanya seperti ini tidak terjadi pengenalan. Yang ini kan nggak nempel, maka juga tidak terjadi pengenalan. Jadi kalian bisa lihat ini dari bentuknya ya. Ini kan bentuknya lancip nih. Ya, ini TCR-nya juga bentuknya lancip seperti ini. Kalau misalnya ini bentuknya sama. Ini sama dengan X-nya. Tapi TCR-nya ini dengan MHC-nya kan nggak sama. Ini bentuknya melengkung ke dalam, yang ini bentuknya datar. Maka tidak bisa mengenali. Paham ya? Kalau yang Y ini MHC-nya bentuknya sama dengan TCR-nya. Ini melengkung keluar, melengkung ke dalam. Ini matching. Tapi Y-nya ini, antigennya ini nggak matching dengan permukaan TCR. Maka di sini juga tidak terjadi pengenalan atau terjadi restriksi atau penghambatan. Dari sini paham ya, jadi bagaimana MHC dan TCR ini nanti akan bisa terjadi pengenalan, ini harus seperti gembok dan kunci. Gembok dan kuncinya itu kan harus sama ya bentuknya ya. Bentuknya kan harus sama. Kalau bentuknya sama bisa terjadi pengenalan. Tapi kalau antara kunci dan gemboknya ini bentuknya tidak sama, maka tidak terjadi pengenalan atau no recognition. Sampai di sini paham ya, saya rasa. Ini seperti enzim itu loh. Dulu SMA kan kalian belajar sisi aktif enzim. Jadi sisi enzim akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Kalau sisi aktif enzim diganggu, misalnya ada inhibitor ada inhibitor allosterik atau inhibitor apa yang satunya. Nah, itu kalau diganggu maka enzimnya tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Sama kayak ini MHC juga harus seperti gembok dan kuncinya. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi ikatan antara MHC dan TCR, itu diantaranya ada koreseptor. Koreseptor ini dia akan meningkatkan binding capacity for antigen. Jadi koreseptor ini yang membantu mengikat antigen. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat ikatan, kemudian untuk open binding site for T-cell, kemudian untuk berinteraksi dengan LCK, tirosin kinase of cell membrane. Kita lihat gambarnya ya, ini MHC kelas 2, ini MHC kelas 1, kemudian ini adalah koreseptornya. Ini koreseptor. Jadi ini misalnya ini MHC ya, kemudian ini TCR. Biar ini bisa mengikat kuat, maka diikat oleh koreseptor. Jadi ada koreseptor yang nantinya membantu biar ikatannya itu makin kenceng, nggak lepas lagi. Gitu.
Kemudian ada super antigen. Nah, apa itu super antigen? Sebentar ya, tunggu sebentar, masih azan. Nanti suara saya nggak dengar juga. Kita tunggu sampai azannya selesai. Baik, kita lanjutkan. Ini sepertinya yang terakhir ya, terkait dengan super antigen. Nah, jadi super antigen itu merupakan kelompok dari antigen yang bisa menstimulasi primary dari sel T respon similar in magnitude to respond the allogenic MHC molecule. Jadi dia bind loaded MHC, kemudian biasanya merusak. Jadi super antigen ini bisa merusak sistemik cytotoxicity tapi secara sistemik, kemudian bisa mensupresi dari respon imun adaptif. Jadi kalau misalnya antigen atau patogen yang menghasilkan super antigen ini biasanya efeknya sangat berbahaya bagi tubuh karena dia bisa menyebabkan kerusakan sistemik, jadi bisa menyebabkan kegagalan organ, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, super antigen itu misalnya adalah super antigen yang dihasilkan oleh bakteri, misalnya SE, dan ada TSST1 yang dihasilkan oleh, kalau nggak salah, toxic shock syndrome itu E. coli apa Staphylococcus ya, saya lupa. Di mata kuliah mikrobiologi klinik ini sudah kita bahas juga tentang SE dan TSST. Nah, ini jadi ini antigen presenting cell-nya ya, kemudian ini T cell reseptor, kemudian di sini ada yang namanya super antigen. Nah, super antigen ini dia akan menghambat pengenalan oleh MHC dan TCR. Jadi super antigen ini bisa menghambat pengikatan ini sehingga tidak akan dikenali oleh sel T. Nah, ini menyebabkan respon imun adaptif itu ditekan. Selain itu, dia juga bisa menyebabkan kerusakan sistemik pada tubuh. Itu adalah bahaya dari super antigen. Nah,
Selanjutnya ini adalah gen-gen yang mengkode MHC locus. Nanti kalian bisa baca sendiri ini. Mungkin oke, ini pada manusia ya. Kalau manusia itu HLA, pada tikus, pada ini contoh-contohnya nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini tentang apa namanya? MHC atau antigen presenting dan juga presentation. Nah, tapi di RPS kalau kita baca, saya juga harus menjelaskan tentang macam-macam antigen dan antibody. Jadi saya tambahkan lagi satu materi tentang antigen dan antibody. Antigen dan antibody. Antigen itu adalah substansi yang dapat dikenali atau berikatan dengan permukaan antibodi. Dia bisa berikatan dengan reseptor sel B atau BCR dan atau reseptor sel T atau TCR melalui perantara MHC. MHC sudah kita pelajari. Kemampuan antigen untuk berikatan dengan BCR atau TCR melalui MHC dikenal dengan istilah antigenicity. Kemudian antigen dapat berikatan dengan BCR maupun TCR, namun tidak semua antigen dapat mengaktifasi limfosit atau sel B atau sel T. Oh ya, maaf. Sebentar saya carikan file PPT aja biar lebih mudah. Kita lanjutkan. Antigen dapat berikatan dengan BCR maupun TCR, namun tidak semua antigen dapat mengaktifkan limfosit, baik limfosit B maupun limfosit T. Berdasarkan respon imunnya, antigen ini dibedakan menjadi dua. Ada imunogen atau komplit antigen dan ada hapten atau incomplete antigen. Nah, ini bagian dari struktur antigen ini ya. Jadi apa namanya, antigen itu memiliki epitop atau antigen determinan. Yang epitop ini nantinya yang akan berikatan dengan antibodi. Epitop dikenal dengan determinan, suatu bagian dari antigen yang mempunyai atau memiliki fungsi untuk dapat mengenalkan di dalam proses pembentukan antibodi. Kemudian ada paratop yang merupakan suatu bagian dari antibodi yang dapat atau bisa membantu melakukan pengikatan terhadap epitop. Selanjutnya ada istilah imunogen. Imunogen itu merupakan molekul yang dapat mengaktifkan respon imun. Kemampuan molekul untuk mengaktifkan respon imun itu disebut sebagai immunogenicity. Imunogen memiliki ukuran lebih besar atau dapat berupa protein atau juga polisakarida. Imunogen disebut sebagai komplit antigen karena dapat substansi tersebut dapat menginduksi respon imun tanpa bantuan molekul pembawa. Kemudian tadi kan ada dua antigen, ada imunogen dan ada hapten. Kalau hapten adalah molekul kecil, pada umumnya merupakan molekul non-protein. Hapten itu dapat menginduksi respon imun spesifik apabila berikatan dengan molekul pembawa atau karir. Bisa berupa albumin ataupun globulin. Tanpa molekul pembawa, hapten tidak dapat menginduksi respon imun. Nah, struktur hapten, bagian terluarnya kapsul, kemudian ada dinding sel, bagian luar outer, bagian dalam inner, kemudian ada plasma membran, kemudian ada bagian sitoplasma. Kemudian outer dan inner membrannya ini terdiri dari lipid, kemudian peptidoglican layer, kemudian ada protein layer, kemudian ada M protein dan ada protein A. Ini contoh hapten. Kemudian ini adalah molekul hapten. Ini adalah karir protein. Jadi molekul hapten kalau ketemu dengan protein karir molekul dia akan menjadi komplit antigen. Tapi kalau hapten aja seperti ini dia merupakan incomplete antigen.
Kemudian karakteristik antigen berdasarkan ukurannya, antigen lengkap atau imunogen biasanya memiliki atau mempunyai berat molekul yang besar. Namun molekul kecil juga bisa atau dapat berkumpul dengan protein inang yang dapat atau memiliki sifat imunogen dengan membentuk kompleks molekul yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Kemudian bentuknya, bentuk determinan juga sangat penting, yakni komponen utama yang akan dikenali oleh MHC nanti. Kemudian rigiditasnya bisa berupa gelatin yang mempunyai berat molekul yang sangat besar. Kemudian lokasi determinannya, bagian protein yang terdenaturasi mengisyaratkan penentu antigen yang penting. Kemudian struktur tersier dari protein ini juga penting nanti untuk menentukan spesifitas dari antibodi. Kemudian jenis antigen berdasarkan asalnya ada dua, ada antigen eksogen dan ada juga antigen endogen. Antigen eksogen itu jika antigennya berasal dari luar tubuh, termasuk permukaan sel. Antigen tersebut dapat masuk ke manusia melalui inhalasi, melalui penelanan, atau melalui injeksi atau penyuntikan. Antigen tersebut akan didegradasi oleh sel APC, kemudian dipersembahkan kepada sel T melalui atau menggunakan MHC yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian kalau endogen bagaimana? Kalau endogen itu antigen yang berasal dari dalam sel. Misalnya merupakan produk metabolisme sel normal atau produk metabolisme sel yang terinfeksi virus atau bisa juga dari sel normal yang berubah menjadi sel kanker. Kemudian fragmen metabolik tersebut juga akan dipresentasikan oleh MHC tipe 1 kepada sel T sitotoksik. Kemudian jenis antigen berdasarkan sumbernya ada senoantigen kalau dia berasal dari virus, bakteri, jamur. Ada aloantigen kalau antigen itu berasal dari spesies yang sama tapi individu berbeda. Misalnya antigen pada golongan darah ABO. Kemudian ada autoantigen. Autoantigen itu antigen yang berasal dari individu yang sama. Misalnya protein lensa mata, sel tumor, cairan cerebrospinal. Kemudian ada heterofil antigen, antigen yang memiliki kemiripan struktur pada organisme yang berbeda. Misalnya molekul mimikri nih, misalnya protein M yang dihasilkan oleh Streptococcus yang memiliki epitop yang sama strukturnya dengan membran sel ginjal. Jadi dikiranya bukan antigen sama tubuhnya karena sel antigen tersebut bisa mimikri tapi ternyata antigen seperti itu. Kemudian jenis antigen berdasarkan aktivitas biologinya itu ada dua. Yang pertama T-dependent antigen atau antigen yang bergantung pada sel T, dan yang kedua adalah antigen T-independent antigen atau antigen yang tidak bergantung pada sel T. Maksudnya bagaimana sih? Antigen yang bergantung dengan sel T itu merupakan antigen yang membutuhkan sel T untuk menginduksi terbentuknya antigen. Antigen ini memerlukan bantuan APC untuk menginduksi sel T. Secara struktural memiliki banyak epitop yang berbeda. Pada umumnya, antigen ini merupakan protein larut yang akan mengaktifasi sel B untuk menghasilkan antibodi. Ini adalah bentuknya. Kemudian yang tidak tergantung dengan sel T merupakan antigen yang secara langsung dapat menstimulasi produksi antibodi tanpa bantuan sel T. Antigen ini lebih resisten terhadap proses degradasi sehingga tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu lama. Contoh antigen ini antara lain adalah lipopolisakarida pada bakteri, protein flagellin, polisakarida kapsula pada pneumokoka. Jenis antigen berdasarkan epitopnya itu ada unideterminan atau univalen, hanya satu jenis determinan. Unideterminan multivalen itu terdapat lebih dari
tetapi 2 atau lebih determinan ditemukan pada satu molekul. Kemudian ada multideterminan univalen dan ada multideterminan multivalen. Ini ya jenis-jenis antigen ini yang unideterminan univalen. Jadi cuma ada satu determinan. Kalau yang unideterminan multivalen ada 2 macam determinan. Maaf, ada lebih dari satu determinan tapi bentuknya sama. Kalau yang multideterminan univalen ini ada berbagai macam bentuk determinan tapi jumlahnya cuma satu. Kalau yang multideterminan multivalen ini ada berbagai macam determinan dan jumlahnya juga masing-masing lebih dari satu. Jenis antigen berdasarkan bahan kimianya ada karbohidrat, ada lipid, ada asam nukleat, dan ada protein. Nah, kemudian ada antibodi. Jadi selain antigen ada antibodi. Kalau antibodi itu senyawa glikoprotein yang dihasilkan oleh sel B ya. Kemudian ini berat molekulnya, nanti kalian bisa baca di sini. Nanti minggu depan juga saya bahas tentang antibodi. Jadi ini kita langsung aja, nggak usah kita bahas satu persatu karena minggu depan saya akan bahas terkait dengan antibodi secara khusus. Tapi yang pasti antibodi itu ada 5 macam ya. Ada IgG, ada IgM, ada IgA, dan ada IgD, dan yang sangat kecil proporsinya adalah IgE. Oke, selanjutnya untuk IG ini akan kita bahas minggu depan. Terima kasih, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung